Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah komunikasi organisasi yang akan mempresentasikan tentang komunikasi organisasi dalam konteks dakwah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang komunikasi dalam konteks Islam. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin communis yang artinya sama. Communico, communication, communicare yang artinya membuat sama atau to make common. Dari kata tersebut dapat diartikan komunikasi merupakan aktivitas untuk membangun kesamaan yang hendak dibangun adalah kesamaan makna atau membangun tujuan bersama yang terjadi di antara dua orang ataupun lebih. Komunikasi pada dasarnya merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Dengan berkomunikasi, manusia akan dapat berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga kehidupan manusia akan lebih bermakna. Dalam komunikasi, diperlukan sedikitnya itu 3 unsur, yaitu sumber, source, berita atau pesan, message, dan sasaran, destination. Dengan adanya komunikasi dalam organisasi, manusia dapat bertukar pikiran, menyamakan persepsi yang berbeda, dan juga menggerakkan proses dalam organisasi. Komunikasi yang baik memang sangat penting, sebab akan membantu penyebaran informasi yang efektif. Begitu juga dengan dakwah. Dakwah dan komunikasi mempunyai hubungan yang sangat erat. Pada dasarnya, dakwah merupakan proses komunikasi dalam mengembangkan ajaran Islam, dalam artian mengajak orang lain untuk bersikap, bersifat, berpendapat, berperilaku yang mencerminkan ajaran Islam. Dakwah sendiri merupakan kegiatan untuk mengajak diri sendiri dan orang lain berbuat kebaikan yang tetap dalam ajaran Islam yang senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Pemahaman terhadap komunikasi dakwah sangat dibutuhkan para dai untuk memudahkan komunikasi dengan mat'unya dengan melakukan perencanaan penerapan strategi dakwah. Komunikasi dakwah didefinisikan sebagai proses penyampaian untuk mengaruhi komunikasi dakwah baik objek dakwah mat'u ataupun mat'u agar menimani, mengilmuni, mengamalkan, menyebarkan dan membela kebenaran ajaran Islam. Komunikasi dakwah juga dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang melibatkan pesan-pesan dakwah dan figur-figur dakwah atau berkaitan dengan ajaran Islam dan pengalaman dalam aspek kehidupan. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu organisasi formal. Organisasi formal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan menghubungkan kerja yang rasional. Komunikasi formal dalam organisasi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu komunikasi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, horizontal, dan diagon. Yang pertama yaitu komunikasi dari atas ke bawah. Secara sederhana, transformasi informasi dari manajer dalam semua level ke bawahan merupakan komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi dari atas ke bawah tersebut dapat berbentuk lisan, oral communication, maupun tertulis, written communication. Informasi yang biasa dikomunikasikan dengan cara ini yaitu mengenai bagaimana melakukan pekerjaan, mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan, mengenai kebijakan dan praktik organisasi. Yang kedua yaitu komunikasi dari bawah ke atas. Dalam struktur organisasi, komunikasi dari bawah ke atas, bottom up atau upward communication, berarti alur pesan yang disampaikan berasal dari bawah, yaitu karyawan, menuju ke atas, yaitu manajer.
Hal ini penting dalam berbagai kegunaan, antara lain informasi bagi pembuatan keputusan, memberi informasi bagi atasan kapan bawahan siap menerima informasi dari mereka, dan seberapa baik bawahan menerima apa yang dikatakan kepada mereka. Jadi itu kayak informasi yang dari karyawan ke manajer. Yang selanjutnya yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan aliran komunikasi kepada orang-orang yang memiliki hierarki yang sama dalam suatu organisasi. Komunikasi horizontal berarti terdiri dari penyampaian informasi di antara rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Tujuan komunikasi horizontal adalah untuk mengkoordinasi penugasan kerja. Yang kedua, bagi informasi mengenai rencana dan kegiatan. Yang ketiga, untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan aliran komunikasi dari orang-orang yang memiliki hierarki yang berbeda dan tidak memiliki hubungan kewenangan secara langsung. Misalnya, komunikasi antara manajer pemasaran dengan kepala subbagian pengendali mutu. Yang selanjutnya yaitu organisasi informal. Organisasi informal adalah kumpulan dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Organisasi informal dapat disebut sebagai suatu bayangan organisasi formal. Ciri-ciri organisasi yang menonjol secara lebih khusyuk mengemukakan 4 bidang utama di mana organisasi formal dan informal itu berbeda. Perbedaannya yaitu hubungan-hubungan antar pribadi, kepemimpinan, pengendalian perilaku, dan ketergantungan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan meneruskan tentang proses komunikasi dakwah dalam organisasi. Proses merupakan urutan suatu peristiwa yang semakin lama semakin meningkat atau semakin menurun. Rangkaian tindakan, perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk perkara. Dan komunikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi ialah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami. Dan dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Jadi proses komunikasi dakwah adalah bagaimana komunikator atau dai menyampaikan pesan kepada komunikannya atau mad'u sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan atau dai dengan komunikator atau mad'unya. Aristoteles, ahli filsafat Yunani kuno, dalam bukunya Retorika menyebutkan bahwa suatu proses komunikasi memerlukan 3 unsur yang mendukung sehingga proses tersebut dapat terjadi, yaitu siapa yang berbicara atau komunikator, apa yang dibicarakan atau pesan, dan siapa yang mendengar atau komunikan. Di dalam agama Islam, Allah telah mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa melakukan proses komunikasi yang baik, yaitu menyampaikan pesan-pesan yang baik dengan cara yang baik dan mempunyai tujuan yang baik pula. Berikutnya, terkait dengan tahap proses komunikasi, Onok membaginya menjadi 2 tahap, yaitu proses komunikasi primer dan sekunder. Dari ungkapan ini dijelaskan bahwa seorang komunikator harus dapat memahami aspek-aspek manusiawi dari komunikannya yang dihadapi. Harus sanggup mendalami latar belakang dari komunikannya. Yang pertama,
Proses komunikasi secara primer merupakan proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Bahasa merupakan media yang paling banyak dipergunakan dalam komunikasi. Hal ini adalah karena bahasalah yang dapat menerjemah pikiran seseorang kepada yang dapat menerjemah pikiran seseorang kepada orang lain. Kedua, proses komunikasi secara sekunder merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media yang sering digunakan sebagai media kedua dalam komunikasi antara lain contohnya surat, telepon, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan lain sebagainya. Baik, itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan seterusnya, dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.